Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan di sini saya Leo Dewo dengan NIM 0901138266133. Di sini saya akan melakukan praktikum UAS praktikum rangkaian listrik, di mana tentang ini terdapat 4 buah soal yaitu filter. Di mana soal nomor 1 berupa filter pasif LPF. Sama kita rangkai dulu rangkaiannya. Kita cari generator. Nah, sinyal generator ya. Sini saya zoom sedikit. Nah, ini untuk kita nanti mengatur frekuensinya ya. Dan untuk mengubahnya menjadi sinyal analog. Dari analog ke digital nanti ya. Nah, kemudian kita masukkan sebuah resistor di sini. Nah, kita masukkan resistor di sini, kita hubungkan resistor ini ke sinyal generator pada pin yang ini ya. Kemudian pada pin ini kita hubungkan ke ground. Kita ambil dulu groundnya di sini dan di terminal kita pilih ground. Kita tinggal hubungkan ke ground. Lalu jika sudah baru kita hubungkan lagi resistor ini ke sebuah cap. Capnya itu kita telah ambil tadi di sini ya. Kita ambilnya di pickup ini ya. Cap sama res. Kita ubah ukuran yang menjadi seperti ini dan kita hubungkan, dan ini kita jangan lupa kita sambungkan ke ground juga. Nah, jika sudah berarti tinggal kita tambahkan sebuah osiloskop. Osiloskop itu ada di sini ya. Nah, di sini kita tambah osiloskop. Nah, di sebelah perintah channel 1 dipasang pada V-in, sedangkan channel 2 dipasangkan pada channel 2 pin. Komponen C dipasangkan ke pin channel 2. Jika sudah, baru kita ubah frekuensinya sesuai kebutuhan kita tadi. Sebelum itu kita ubah nilai resistornya sesuai soal, yaitu 560 ohm, dan pada sini kita ubah menjadi 33 NF. Nah, setelah itu kita lihat di sini ya. Ada soal lagi, ubah frekuensi input dan cara menaikkan menurunkan frekuensi pada generator. Nah, generator ini tadi ya kita ubah di sini. Caranya kita play. Ya. Nah, di sini kita tinggal mengatur-ngaturnya ya. Dan itu kita ubah ini menjadi 10, frekuensinya 10. Kita ubah itu suruh sana ya. Levelnya ke sedikit susah ini. Di sini kita ubah ke 10 atau 12 aja ya. kHz sesuai soal tadi ya. Nah, sudah 10 kilo. Nah, jika sudah kita ini bagi horizontalnya kita ubah ya. Bisa terlihat di sini kita sudah mengubahnya jadi 10 volt dan 5 volt tadi ya. VPP nya sudah kita ubah jadi 5. Baru setelah itu kita catat nilainya ya guys. Di sini nilainya ini tarik kita kursornya kita hidupkan agar kita bisa mengetahui nilainya berapa ya. Di sini 4 volt, nilainya sebesar 4 volt. Kemudian di sini sebesar 4,5 volt. Kedua, pada pin B kita lihat nilainya adalah 2,5 volt dan 2,75 volt. Tingginya 2,5, 3 volt, 2,75, peringkat rendahnya 2,75 juga. Nah, kemudian dicatat ya.
frekuensi input dengan cara menaikkan indikator frekuensi. Nah, frekuensinya kita ubah. Misalnya di sini kita bisa melihat perubahannya ya. Kemudian catat besar perubahan dengan output pada multimeter pada jurnal. Jadi kita catat di PDF ya. Voltage gain dan dapat dihitung setiap frekuensi. Jika sudah kita catat ya, di sini saya catat menggunakan catatan. Setelah itu, setelah kita catat, barulah kita melihat itu. Untuk sebelum itu kita ubah dulu sinyalnya menjadi sinyal kotak dengan cara klik waveform. Sini sinyalnya berubah ya menjadi kotak. Sini juga berubah, jadi sinyalnya juga berubah. Setelah itu baru kita masukkan hasil grafiknya. Sebelum itu kita hapus dulu, kita matikan dulu ya, dan kita hapus ini. Dan juga kita hapus juga ya, tidak. Ini kita cari sin tadi ya. Nah, sin tadi kita hubungkan sin ke sini dan kita hubungkan sebuah voltage ke sini. Kemudian kita cari frekuensi grafiknya. Kemudian kita pindahkan frekuensi ini ke sini. Oke, sudah kita klik dan kita klik spasi. Dan kita lalu jalankan. Kita lihat di graf di frekuensi respon. Maaf ya, belum terspasi tadi. Berubah jadi R1 ya. Itu kita klik 2 kali. Klikkan. Kita grafnya dulu, kita graf. Kita klik kanan, kita add trace. Sesuai kita edit graf. Kita sudah berubah, kita oke. Kita klik spasi. Nah, sini terdapat perubahan ya, dari tinggi menjadi rendah, dan ini berhasil. Itu soal nomor 1 seperti itu. Kita lanjut soal nomor 2 ya. Kita lanjut soal nomor 2. Pada soal 2 kita lanjut lagi ya, ini soalnya, yaitu filter pasif HPF. Sini kita rangkaian dulu, disuruh ulang rangkaiannya untuk mengatur B, C, dan D ini ya. Kita bisa melakukan analisisnya. Di sini kita rangkai dulu. Pertama kita tuh menggunakan sebuah, seperti tadi, menggunakan sebuah ini sinyal generator. Sudah kita masukkan cap di sini. Cap sudah dimasukkan ke cap ini. Lalu kita seperti tadi kita gunakan resistornya itu kita taruh di sini. Sudah di sini. Ke sini ininya kita temukan ke ground. Kita cari di sini ground. Kita masukkan ke ground. Nah, pada ground ini kita masukkan 2 ground ya. Nah, kita gunakan di ground sini. Setelah digunakan ground, kita gunakan sebuah osiloskop lagi. Biasa kita ambil sini osiloskop. Nah, seperti perintahnya, channel 1 dihubungkan ke A, channel 2 dihubungkan ke B. Untuk VIN-nya ya, ini untuk VIN-nya ini. Sini. Setelah itu kita ubah nilainya sesuai kebutuhannya. Di sini kita ubah menjadi 10. Capnya 10 NF. Dan di sini tetap 10 kilo ohm ya. Ini sudah benar. Lalu baru kita melakukan analisisnya kita ubah dulu sebelum itu ya, nilai itunya di sini tadi kita apply dulu. Sini kita baru ubahnya ini jadi 5 sesuai soalnya.
Oh, nah, ini ubah ke 10 ohm, ubah ke 10 kilohertz. Terusnya kita ubah ke 1, 10 ke 1 kilo ohm, 1 kilo ohm saja cukup ya. Jadi kita nah, jika sudah kita analisisnya, kita hidupkan dulu kursornya. Sini kan sudah 5 volt dan 10 kilohertz. Jika sudah, baru kita gimana tadi, lihat, masukkan channel 2 alis ke yang sudah ini browsing aplikasinya keluaran ini sudah keluar. Lalu ubah frekuensi input dengan cara menaik frekuensi function generator dan di frekuensi semula. Nah, kita ubah aja frekuensinya 2,25 ya. Lalu kita turunkan lagi ini juga, nah 50. Nah, di inputnya juga sama, itu cek di outputnya outputnya 2,50 dan akhirannya 2,50 juga ya. Nah, ya kita naikkan naikkan, sini cuma tulis aja 2,55 ya. Sini juga ya, bawahnya 2,50. Levelnya coba kita naikkan. Nah, terdapat perubahan dan jika kita menaikkan levelnya ya. Satu, ubah sinyalnya menjadi kotak. Nah, kita coba ubah sinyalnya menjadi kotak dengan cara ketik waveform. Dan ya, nah, dan nah, perbedaannya sangat jauh ya saat frekuensinya berubah jadi 2,5 dan seterusnya. Baik, untuk sinyal dari mesinnya keluaran pada jurnal nanti kita akan buat juga ya. Oke, sekian untuk soal nomor 2, nanti selanjutnya lagi soal nomor 3. Sebelum selanjutnya soal 3, saya lupa tadi kita matikan dulu, kita buat dulu grafiknya ya. Terus, baru kita tambahkan sebuah frekuensi, kita masukkan di sini, kita setelah sudah buka ya, kita coba kita pilih grab dan kita pilih respon. Nah, di sini nilainya terlihat naik ya. Jadi betul jika kita ini telah menggunakan sebuah filter pasif HPF. Oke, sekiannya untuk soal nomor 2. Selanjutnya kita akan lanjut ke soal nomor 3. Nah, selanjutnya adalah membuat rangkaian band pass filter. Di sini kita rangkai dulu rangkaiannya seperti biasa. Kita klik sini. Kalau kita pilih sinyal generator, kita pilih sinyal generator, kita masukkan resistor.
resistornya di sini dan di sesuai gambar tadi di sini. Kita rotate yang ini dan kita masukkan capnya kita taruh di sini dan di sini dan kita rotate. Jika sudah kita masukkan ground, dan di sini juga tambahkan satu ground. Sebelum itu kita hubungkan ini ke resistor dan resistor ke cap 1 dan resistor ke cap 2, cap 1 ke resistor 2 dan cap 2 ke resistor 2 dan ini kita masukkan ke ground. Jika sudah kita masukkan sebuah osiloskop. Osiloskop di sini juga ya. Yang input A kita masukkan ke sini, B kita masukkan ke sini. Settingnya. Jika sudah kita lakukan analisa, yang pertama kita lihat di sini kita ganti dulu nanti nilainya menjadi 5 pp. Lalu gelombang sinusnya sebesar 100 kHz yang nanti di dalam ini kita baru aturnya. Namun sebelum itu kita atur dulu ininya resistornya sesuai dengan soal, yaitu 200 ohm, ininya 4,2, ininya 1 tetap benar 1 kilo. Jika sudah baru kita jalankan itunya simulasinya. Nah, bisa dilihat di sini kita tinggal aturnya tadi 5 ppv ya. Mana ini kita ubah jadi di. Nah, sudah 5. Nah, kita ubah jadi 100 kHz. Kita ubah hertznya ya 100. Di sini 100 kHz. Bisa kita ubah, baru kita ubah di sininya. Nah, enak dilihat ya. Setelah itu kita analisa ya, ubah dan cara menaik turunkan si generator. Oke, sudah tadi diberikan nilai, lalu kita lanjut kursor ya, agar kita bisa melihat tandanya. Sini bisa dilihat nilainya itu 2,50 yang paling tinggi dan rendahnya 2,50 juga ya. Yang untuk yang B nilai tertingginya 1 volt dan yang terendahnya min 500 min 1 volt ya, nah, 1 milivolt. Jika sudah amati perubahan pokok sinyal, nah, kita tinggal ubah di sini ya untuk melihat frekuensinya. Nah, kita lihat perubahan frekuensinya, bisa dilihat perubahan yang signifikan dari 1 volt menjadi 2 volt dan ini menjadi 4,25 volt dan ini menjadi 4,5 volt. Setelah itu kita lihat melalui sebuah grafik dengan cara kita matikan dulu, melakukan seperti soal nomor 1 dan 2 tadi ya. Kita masukkan sin, jadi nilainya ini saya ininya 5. Jika lalu kita buat outputnya dengan voltage misalnya. Sudah kita baru tambahkan sebuah sinyal generator di, maksud saya sebuah sinyal generator yang tapi yang ini frekuensi. Nah,
Kita taruh ini di sini, ini di sini, sini. Setelah itu sudah oke, kita klik, kita spasi, kita spasi. Nah, nama ini baru kita besarkan di grab. Lalu ini bisa dilihat ya perubahannya pada satu nih, dari nilai rendah minus 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 naik hingga nilai tertingginya. Ketika mencapai nilai tertinggi akan turun-turun lagi ya. Oke, mungkin itu saja untuk soal nomor 3. Kita lanjut lagi ke soal nomor 4. Saya hapus dulu. Oke, kita belum mulai tadi gitu ya, warna sedang. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4. Baiklah, selanjutnya untuk soal nomor 4 kita tinggal lakukannya, rangkaiannya itu bernama filter pasif BSF. Pertama kita rangkai dulu ya, nilai-nilainya juga kita masukkan sekalian. Ini rangkainya seperti biasa, kita menggunakan sebuah sinyal indikator. Lalu kita rangkailah rangkaiannya seperti ini. Kita buat sebuah ground dulu, dua buah groundnya seperti biasa. Ini ground untuk generatornya dan ini ground untuk rangkaiannya. Kita kemudian masukkan resistor dan capnya. Capnya di sini ya, di bawah. Resistornya di satu lagi, capnya di sini ya. Resistornya baru kita masukkan. Resistor di sini satu, di sini satu, di sini satu, kita miringkan dulu. Saya dan di sini satu ujung sini ya. Nah, jika sudah kita, ini belum kita lupa satu di sini dan kita rotate ini aja. Nah, ketika sudah lakukan ini, kita tinggal hubungkan saja pertama ini ke cap. Lalu di sini kita sambungkan ke resistor juga. Sini kita ke cap, resistor ini ke cap, resistor ini ke sini, ini juga ke cap. Cap ini ke resistor yang ini ya. Sudah untuk rangkaian bawahnya sekarang. Terus lagi. Setelah itu kita masukkan ini ke sini ya. Ini kita sini. Sudah, jadi kita masukkan di sini, kita baru hubungkan sini, sini. Setelah itu baru ininya kita hubungkan ke ground. Setelah dihubungkan kita ubah nilainya ya. R1 R2 nya berbeda 200 ohm dan juga 200. R3 nya kita ubah menjadi 100 dan R4 tidak ada. R4 ada ya guys, di sini R4 kita nilai di load 1 kilo, bayar 1 kilo dan load. Ini kita ubah menjadi 2, C1 nya 2 buah ya.
UF C1 2F 23-nya 1 UF. Sudah kita tekan OK. Baru kita tambahkan osiloskop di kanannya. Jika kita buka saja seperti biasa ya, ini sini dan di sini. Jika sudah, kita baru jalankan untuk melihat perubahan-perubahannya. Jadi kita jalankan simulasinya, kita ubah ini menjadi 5 lagi ya, dan ini kita ubahnya di range-nya di 100 Hz 100 Hz. Nah, 100 Hz. Kemudian pasang satunya udah, sekian tahu udah, pasangin komponen C2 sudah juga. Hasil keluarannya inilah ya guys. Dan di sini bisa dilihat, kita kursornya kita hidupkan dulu. Sini nilai yang ini satunya 2,50 dan nilai terendahnya 2,50 juga. Lalu untuk yang channel keduanya 1,50 dan yang keduanya 1,75. Ubah frekuensi inputnya, kita ubah frekuensi inputnya. Nah, bisa lihat perubahannya, kita ubah ya, perubahan sangat lumayan signifikan ya, kita ubah ininya 5,50 dan 2,6 volt kalau kita ubah frekuensinya. Lalu ambil prosesnya, perubahan juga sangat besar amatinya. Setelah itu kita lakukan pengujian pada grafiknya. Di grafik ini, mana grafik? Kita sini. Frekuensi. Kita masukkan phase. Saya kita masukkan yang lebih. Sana. Dan sini kita masukkan touch. Di sini menjadi 5 review. Kita masukkan voltage-nya di sini. Kita kasih. Kita lihat sini. Bisa dilihat sudah. Sini kita tinggal jalankan dan kita lihat graf. Sini nilainya itu datar kemudian punya hasilnya. Baiklah, terima kasih telah menonton video ini. Jika ada kekurangan saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.